Pemirsa, polisi membubarkan ratusan warga yang hendak merayakan malam tahun baru di lapangan Merdeka Ambon. Untuk mengantisipasi keramaian, petugas melakukan penyekatan di sejumlah titik di jalan di kota Ambon. Ratusan warga yang berkumpul di alun-alun lapangan Merdeka Kota Ambon, Maluku dibubarkan petugas kepolisian lantaran tidak mengindahkan larangan pemerintah. Langkah ini dilakukan guna menghindari keramaian dan mencegah penyebaran COVID-19. Warga yang berkumpul di alun-alun membubarkan diri dengan tertib. Polisi mengimbau warga agar merayakan tahun baru di rumah masing-masing. Saya sarankan kalau bisa di rumah saja. Mari kita berdoa di rumah, kumpul rame-rame di rumah. Kami juga sudah siapkan di sini ada pos-pos penyekatan dan juga ada pos-pos pemeriksaan COVID-19. Kalau memang ada konvoy yang turun ke jalan, maka sudah barang tentu akan kami melakukan pembubaran. Untuk mengantisipasi keramaian, petugas melakukan penyekatan di 17 titik jalan di kota Ambon. Dari Ambon, Maluku, Nurdin Abdullah, Anyus melaporkan. Di masa liburan tahun baru, sektor wisata di Kota Gudeg kembali bergeliat. Objek wisata Taman Tebing Breksi menjadi salah satu pilihan wisatawan menikmati keindahan kota Yogyakarta dari atas ketinggian. Objek wisata Taman Tebing Breksi di kawasan Desa Sambirejo, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, menjadi salah satu destinasi pilihan wisatawan mengisi liburan tahun baru. Dari sini, para wisatawan dapat menyaksikan keindahan panorama kota Jogja dari atas ketinggian. Selain itu juga pemirsa, ada sejumlah spot yang bisa dijadikan tempat berfoto. Di masa liburan ini, jam operasional Taman Tebing Breksi dibuka dari pukul 6 pagi hingga 8 malam. Guna mencegah penyebaran virus corona, protokol kesehatan ketat diterapkan dan pengunjung diarahkan melakukan scan barcode sebelum memasuki kawasan wisata. Nah, apa saja yang bisa dinikmati wisatawan di kawasan Tebing Breksi? Sudah ada rekan kami Anissa Rizkia di sana. Selamat siang Anissa, bisa diceritakan seperti apa keindahannya untuk merayakan tahun baru di sana? Ya, selamat siang Wilson dan juga pemirsa. Keindahan dari panorama kota Yogyakarta bisa Anda saksikan jika berkunjung ke Taman Tebing Breksi, tempat saya melaporkan saat ini. Tempatnya ini cukup dekat dari kota Yogyakarta, menempuh jarak mungkin sekitar waktu tempuhnya itu 30 menit dari pusat kota Yogyakarta menuju ke Desa Sambirejo, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Dapat dilihat di layar kaca Anda pemirsa, ini wisatawan sudah memadati area Taman Tebing Breksi sejak pagi tadi hingga siang hari ini. Dilihat dari depan ini memang ada beragam bentuk art yang didapat kita saksikan bersama. Ini Anda bisa berfoto di beberapa titik. Di antaranya ada Taman Tebing Breksi yang di daerah Sambirejo ini memang bisa Anda lihat pemirsa, dan untuk saat ini protokol kesehatan diterapkan oleh pihak pengelola, di mana sejumlah pengelola pun juga mengawasi begitu dan mengingatkan kepada para pengunjung ketika berada di area Tebing Breksi. Tak hanya itu, jika Anda ingin naik ke atas tebing, nantinya akan bisa menikmati keindahan panorama kota Jogja dari ketinggian. Selain itu juga di sini terdapat fasilitas lain, yakni para pengunjung juga bisa menyewa jeep dan berkeliling ke kawasan Tebing Breksi. Kenapa? Karena luasnya cukup luas sekali pemirsa, sekitar 7 hektar. Jadi Anda pastinya kalau berkeliling dengan berjalan kaki, nampaknya akan kecapean begitu pemirsa. Anda bisa menyewa, di sini ada jeep yang disediakan oleh pihak pengelola. Selain itu, memang kapasitas jumlah kunjungan dibatasi, yang biasanya bisa mencapai 15.000 pengunjung di hari normal. Namun di masa pandemi COVID-19 ini dibatasi hanya 50% saja. Dan para pengunjung di sini juga diwajibkan untuk melakukan scan barcode di kawasan area Tebing Breksi. Nah, saya akan berbincang Wilson dan juga pemirsa. Ini nampaknya ada rombongan dari luar kota. Selamat siang, Bapak. Boleh berdiri sejenak, Pak? Namanya siapa, Pak? Dan asalnya dari mana? Freddy dari Cirebon.
Pak Freddy dari Cirebon jauh-jauh datang ke Sleman, ini gimana tanggapannya melihat di Kabupaten Sleman ada wisata Taman Tebing Breksi? Baru sekali ini sih, ya bagus ini. Banyak budayanya juga, kesan budayanya banyak. Ada ukiran-ukiran, ada pemandangan juga bagus. Makanan juga murah di sini. Nah, tadi Bapak ketika memasuki area Taman Tebing Breksi ini, apa saja protokol yang diterapkan dari pihak pengelola, Pak? Masker ya, mesti dipakai masker. Terus aplikasi Peduli Lindungi mesti diperlihatkan ya. Itu aja sih. Dan kalau Bapak sendiri ketika pandemi seperti ini kan ini ketemu banyak orang nih Pak, wisatawan dari luar daerah juga, nggak ada rasa khawatir kah? Ya jaga jarak aja sih. Jaga jarak, terus ya kalau menghindari kerumunan, kalau ada banyak orang ya kita jaga jarak dulu. Nggak foto-foto dulu. Ya bergantian aja lah. Nah tadi Bapak sempat berkeliling-keliling ke Taman Tebing Breksi ini sudah cukup lama ya Pak ya. Nah apa spot yang paling bagus nih Pak menurut Bapak nih? Yang atas ya, yang atas lebih kelihatan semua sih view-nya. Kota Jogjanya lebih kelihatan. Terjal nggak Pak jalannya? Enggak, udah aman sih, udah aman. Tangganya nggak gitu licin, terus pegangan juga masih kuat. Aman semua. Baik Bapak. Baik, terima kasih Pak Freddy atas waktunya. Selamat menikmati liburannya bersama keluarga. Nah itu tadi pemirsa perbincangan saya bersama Bapak Freddy. Ini merupakan salah satu wisatawan yang berkunjung ke kawasan Taman Tebing Breksi. Baik Wilson dan juga pemirsa, memang disarankan ketika Anda berkunjung ke tempat wisata tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan juga menghindari kerumunan. Demikian laporan sementara dari Sleman, saya kembalikan kepada Wilson yang ada di studio. Baik, terima kasih Anissa atas laporan Anda. Ini bisa menjadi salah satu referensi jika Anda berkunjung ke Jogja di tahun baru, bisa ke sini untuk swafoto dan juga tentunya diupload di media sosial. Nah, selain di Jogja pemirsa, bagaimana warga Medan Sumatera Utara merayakan tahun baru 2022? Sudah ada Leili Irawan di Medan Sumatera Utara. Selamat siang Leili, selamat tahun baru. Bagaimana suasana tahun baru di hari pertama tahun 2022 di sana? Ya, Wilson dan juga pemirsa, suasana tahun baru di Kota Medan seperti yang Anda lihat di saat ini saya berada di sekitar Lapangan Merdeka Medan yang merupakan titik nol dari Kota Medan terpantau sepi. Bahkan sejak dari pagi biasanya lokasi ini di luar sebelum-sebelumnya selalu ramai aktivitas warga masyarakat yang menikmati suasana di sekitar Kota Medan yang terutama di Lapangan Merdeka Medan karena di dalam lapangan Kota Medan ada wahana berbagai olahraga, bahkan di seputaran Lapangan Kota Medan juga banyak bangunan-bangunan tua yang menjadi objek lokasi untuk foto-foto para fotografer dan juga anak-anak remaja Kota Medan yang menikmati hari weekend di sekitar Kota Medan. Namun di tahun baru ini suasana terpantau sepi dan sejak tadi pagi dan siang ini mulai lalu lintas mulai normal. Tadi juga kami sempat berkeliling di beberapa lokasi di Kota Medan, pusat di jalan-jalan raya di Kota Medan juga terpantau sepi dan beberapa toko juga terlihat sepi, bahkan tutup sebagian besar toko-toko di tahun baru 2022 ini. Bahkan pusat oleh-oleh jajanan Kota Medan seperti yang paling banyak digemari warga Kota Medan untuk dijadikan oleh-oleh seperti bolu ranti dan oleh-oleh lainnya juga tutup dan itu akan buka setelah dibuka hari Senin nanti. Dan pemirsa juga perlu kami informasikan penutup pada malam pergantian tahun juga beberapa ruas jalan di Kota Medan juga ditutup. Setidaknya ada 110 titik lokasi jalan yang ditutup sebagai penyekatan untuk menghindari kerumunan di sekitar Lapangan Merdeka Medan. Seperti yang Anda lihat juga Wilson dan pemirsa, ini salah satu bentuk penyekatan untuk tidak terjadinya kerumunan masyarakat di malam pergantian tahun tadi malam di sekitar Lapangan Merdeka Medan. Dan ini untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 khususnya Omikron. Dan pemerintah Wali Kota Medan juga menginstruksikan beberapa lokasi hiburan dan juga wisata untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, bahkan harus menunjukkan kartu peduli lindungi bagi masyarakat yang ingin menikmati objek wisata atau masuk di mal-mal dan tempat keramaian lainnya. Dan
Tadi malam tidak ada juga perayaan malam tahun baru di sekitar lapangan mereka yang sebelum-sebelumnya sering ramai dilakukan. Namun sejak COVID-19 yang dari tahun lalu hingga tahun ini tidak ada aktivitas keramaian di tengah kota Medan. Demikian Wilson. Baik, terima kasih Leli atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.